Assalamualaikum, welcome to my channel Arinal Haq. Jadi kali ini aku bersama temanku berada di Cafe Surabaya lah terkenal. Aku mau membahas tentang bagaimana sih cara kita mengatur mental, melatih mental kita menjadi seorang yang pemberani. Dari kalian introvert menjadi extrovert. Dari kalian ingin membangun bisnis tapi kalian malu. Nah, di sini kita akan membahas tentang seperti itu. Mungkin langsung aja ke temanku yang lebih mentalnya lebih hebat daripada saya. Jadi ini video yang ke-6 atau ke-7, tonton dan simak. Oke. Kalau kalian mau melatih mentalmu lebih kuat dan lebih pede. Oke, Assalamualaikum, Sobat Caca Sultan. Saya teman masa kecil ini, bukan teman saya ini. Dan menurut saya kalau membahas tentang mental itu bagaimana sih? Mental yang kuat itu bagaimana dan mental yang sangat itu bagaimana? Nah, kalau menurut saya sedikit-sedikit belajar sedikit lah, mesti terus punya pengalaman juga tidak banyak juga ya kan, mempunyai pengalaman tidak banyak juga. Namun kalau disuruh menjelaskan bahwasanya mental itu bagaimana dan mental itu yang bagus itu harus bagaimana itu, insya Allah saya bisa menjawab. Nah, nah mental yang benar itu bagaimana sih? Mental yang benar ialah ya jadi dari diri kita sendiri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Jadi ada orang juga pede dari kecil memang sudah pede dan ada juga memang dia awalnya dia introvert terus menjadi ekstrovert dengan dia memberanikan diri saat dia speak out atau public speaking atau yang lain lah, atau dia mempromosikan barang dengan video-video kontennya dan itu kan juga membutuhkan mental. Karena apa sih, kenapa mental itu sangat penting? Mental itu penting karena jika mental kita tertata, maka isi pikiran kita yang ada di otak yang mau disampaikan di dalam video itu, mau disampaikan kepada audiens itu teratur dan enggak gugup. Seperti tidak lain kita bisa membangun personal branding. Seperti itu kawan. Jadi mental itu berarti sangat penting bagi kita untuk memulai hal apapun. Contoh kayak kita membangun bisnis, kayak kita ingin menjadi konten kreator. Terus apa lagi? Masih banyak lagi kan? Masih banyak lah sekali. Soalnya mental itu dasar daripada kalau membangun personal branding itu bagaimana, yaitu pondasi diri seorang itu harus mempunyai mental yang tinggi dan bagus. Terus bagaimana dia menyampaikan itu pun akan menjadi sangat indah jika disampaikan kepada audiens. Terus audiens pun menangkap pembahasan yang sudah disampaikan dari orang-orang di konten kreator itu sangat wah masuk ya, maksudnya wah indah ya, mesti public speakingnya wah kayak terlihat dewasa ya. Nah itu mental itu penting sekali. Dari sini kalian sudah tahu kan pentingnya kita membangun mental yang baik, pentingnya kita menguatkan mental yang lebih kuat. Ya karena itu dari temanku pesannya, kamu akan bisa menjadi seorang yang lebih pede dan kamu bisa melatih mentalmu itu, tidak lain kamu bisa membangun personal branding seperti itu. Nah dari sini kawan-kawan yang nonton, apakah sudah seperti itu? Apakah masih introvert? Apakah masih malu-malu seperti itu? Ayo kawan, semangat, kita itu bisa. Bahwa ini juga di tempat umum ya, di tempat umum ini kita semua mempunyai rasa malu dan introvert, tapi jika disampaikan, jika diutarakan, jika nggak diutarakan itu ya terpendam di diri aja kayak gitu. Jadi ya stay introvert aja. Padahal di sisi kalian itu pasti mempunyai potensi yang baik, potensi yang lebih semua orang pasti hebat, mempunyai bakat sendiri-sendiri. Tetapi dari kalian sendiri saja harus bisa merubah diri kalian untuk menjadi lebih baik. Dimulai dari apa? Ya mulai aja dulu. Kayak kami ini, kita konten, kita memberikan edukasi, kita memberikan suatu motivasi, nasihat. Ya juga belajar dari kita sendiri bahwa pentingnya kita mengatur mental, pentingnya kita menguatkan mental hanya untuk tidak lain
memperkenalkan diri kita seperti personal branding kita bahwa kita bisa sukses dengan cara yaitu tidak introvert, tidak malu-malu. Karena orang-orang saat ini itu ketika mau berbisnis, ketika mau membangun personal branding seperti content creator, bangun digital marketing seperti itu. Yes, sebelumnya kita ya harus mengatur mental itu. So mungkin dari sini pembahasan kita sudah selesai. Jadi yang semangat, jangan pantang menyerah, pasti kamu bisa. Nah, sebelum kami tutup, mungkin ada pesan dari teman saya. Eh, sedikit pesan sih, kalau percayalah semua orang itu selalu bisa dan akan bisa jika dia berani melalui banyaknya prosesnya. Jadi apapun prosesnya atau apapun halangannya, rintangannya, jika kamu berdiam diri maka kamu akan stay di situ, akan stay terus Dan tertinggal deh oleh yang iya lain. malah tertinggal, gak akan nganu. Jadi em, raihlah kamu semua itu mempunyai, kalian semua itu ya kami juga juga banyak mempunyai bakat, lebih kasarnya itu bakat terpendam juga sih, bakat terpendam. Nah, bakat terpendam lah iyalah, maka tapi jangan selalu dipendam, jangan terus menerus dipendam. Ya memang bakat terpendammu itu seperti itu, tapi jangan selalu dipendam dan utarakan jika kamu pinter pandai dengan public speaking namun kamu pendam, nggak akan berkembang. Kamu bisa public speaking, kamu utarakan di kontenmu, kamu utarakan di layar kaca HP-mu, kameramu, atau mungkin sebelum kamu memulai menghadap handphonemu, menghadap laptopmu atau layar kaca, kamu bicara bicara face to face dengan kaca lah, cermin di kamarmu kan pasti banyak kan ya. Ya itu oke ngomong sendiri gak, ya no crazy, no crazy, tapi ya itu oke kan, kayak introspeksi diri, kayak apa kurangnya kamu bisa melihat diri kamu sendiri. Oh ini ya salahku di sini, oh benarku di sini, maka kalau ada benernya nanti kamu teruskan. Kalau kamu ada yang salah maka perbaiki, harus perbaiki. Perbaiki. Oke, next video yang akan datang, semoga ini ada manfaat dan keberkahan bagi yang nonton saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, so semangat ya kawan. Bye bye.